Assalamualaikum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sehat ya hari ini ya? Sehat. Alhamdulillah. Baik, seperti biasanya sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita hari ini semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Ya, silahkan Ketua Kelas Mbak Arafa untuk mimpin berdoa. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih untuk Mbak Arafa. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Oke, saya absen dulu ya. Adila ada? Oh, izin. Aisyah? Alia? Hadir. Arafa? Sahaya Rahma? Devita Sari? Ya, terima kasih. Jadi hari ini ada beberapa teman kalian yang tidak masuk karena sakit ya. Iya, karena memang cuaca sekarang ini kan memang sering hujan, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan lagi. Makanya semuanya jangan lupa kalau sekolah bawa mantel, bawa jas hujan. Meskipun pagi kalian berangkat masih cerah, tapi cuaca di kita karena sekitar pegunungan kan, jadi kadang-kadang waktunya kalian pulang tiba-tiba hujan. Jadi semuanya jaga kesehatan ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang sebelumnya. Apa pelajaran kita yang minggu lalu? Tentang berita ya. Kemarin kalian sudah belajar tentang pengertian dan juga kebahasaan dari berita. Maka untuk hari ini kita akan mempelajari tentang struktur berita, sekaligus nanti kalian proyeknya adalah akan membuat berita. Tapi sebelum itu saya mau memberikan pertanyaan dulu biar menggugah semangat kalian. Masih semangat ya? Masih. Semangat pagi ya? Semangat pagi teman-teman ya. Jadi kalau menurut kalian, kan kemarin kita sudah belajar tentang berita. Menurut kalian, apa yang membuat sebuah peristiwa itu layak untuk dijadikan berita? Menurut kalian apa? Siapa yang mau mencoba menjawab? Coba angkat tangan. Siapa? Mbak Arafa? Monggo silahkan. Peristiwa yang aktual, baru saja terjadi, faktual, benar adanya, penting, berdampak bagi banyak orang, unik atau menarik perhatian masyarakat. Ya, betul. Jadi yang layak untuk kita jadikan sebuah berita itu adalah tentu saja yang aktual. Aktual itu terbaru, faktual sesuai fakta, dan juga unik dan tentu saja itu bermanfaat bagi masyarakat atau banyak orang. Gitu ya. Terus pertanyaan selanjutnya coba, kalau menurut kalian bagaimana caranya menyusun judul berita itu agar menarik pembaca? Jadi dilihat dari judulnya, wah aku tertarik untuk membaca berita ini. Gitu menurut kalian apa kira-kira? Siapa yang mau menjawab? Ya silahkan. Itu harus dekat, jelas, padat, menggambarkan isi berita, mengandung unsur penting seperti misalnya tokoh, tempat, atau peristiwa utama, dan sebisa mungkin menarik rasa ingin tahu. Iya, sip. Jadi membuat judul itu jangan panjang-panjang, singkat, tapi minimal dalam judul itu memuat peristiwanya apa, kejadiannya di mana, gitu ya, dan unik. Jadi nanti pembaca itu baru melihat judulnya. Kalau sama seperti kalian, kalau misalkan mau lihat YouTube. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi nanti setelah mempelajari materi tentang struktur berita hari ini, diharapkan kalian bisa mengumpulkan data tentang
peristiwa atau topik tentang peristiwa yang ada di sekitar kita. Peristiwa-peristiwa yang menarik untuk kalian angkat menjadi sebuah berita. Yang kedua, kalian bisa menyusun draft teks berita dengan struktur dan kaidah bahasa yang benar. Nah, kutipan hari ini, sebelum masuk ke materi ya. Jadi, berita itu bukan hanya sekedar informasi saja, tapi sebagai juga inspirasi. Jadi nanti diharapkan setelah mempelajari ini, kamu bisa memilih salah satu topik atau peristiwa dan kamu bisa mengemasnya, bisa memberikan informasi kepada khalayak, plus juga bisa menginspirasi orang lain. Nah, jadi dengan belajar menyajikan berita ini nanti kita bisa menjadi penyampai kabar yang baik, bisa menghibur dan juga tentu saja bermanfaat. Untuk hari ini nanti kegiatannya kalian akan bersama kelompoknya terus memilih topik atau peristiwa, nanti dengan teman-teman kelompoknya dipilih dulu, terus menyusun rencana kerja dan juga nanti akan diskusi. Tapi sebelum itu saya mau perlihatkan dulu satu video, kalian lihat dulu ya, kalian cermati. Pemirsa, banjir bandang menerjang. Silahkan dilihat, dicermati dulu beritanya. Derasnya debit air sungai kiriman dari hulu membuat sungai meluap dengan deras ke pemukiman warga. Bahkan ribuan rumah terendam dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter dan menghanyutkan sejumlah kendaraan roda 4. Banjir bandang menerjang pemukiman warga akibat luapan sungai Cipager, Kabupaten Cirebon. Tidak hanya rumah warga, banjir juga melanda pondok pesantren. Bahkan sejumlah kendaraan yang terparkir hanyut terbawa arus banjir. Datangnya banjir secara tiba-tiba membuat warga tidak bisa menyelamatkan harta benda mereka. Sebagian besar warga pun mengungsi lantaran kondisi rumah yang tidak bisa ditempati. Banjir bandang ini merendam 5 kecamatan, yakni Kecamatan Sumber, Kuilmu, Pleret, Talun, dan Kecamatan Tengah Tani. Kondisi terparah di Kecamatan Sumber dan Tengah Tani dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter. Dari sini jelas ya. Oke, sudah dilihat tadi ya berita yang pertama. Coba kita bandingkan dengan berita yang kedua. Belajar pertanian di Jepang ternyata membuka jalan kesuksesan bagi Agusti, seorang pria asal Purworejo. Tepat saat kasus COVID-19 merebak, Agusti berinovasi membuat pupuk organik serta media tanam tanpa tanah. Jadi banyak masyarakat yang beralih ke pupuk organik buatan Agusti karena tanaman semakin subur dan bisa mempercepat masa panen. Inovasi ini pun jadi ladang cuan untuk Agusti. Berikut berani berubah, pupuk organik cuannya menarik. Silahkan dilihat juga bagaimana pengambilan gambarnya, terus apa saja yang diliput sambil dicermati. Nah, di sini narasumbernya diwawancarai ya, dengan latar sesuai dengan temanya tadi, topiknya. Sudah ya?
video kedua juga sudah dilihat. Menurut kalian bedanya, itu tadi sama-sama berita. Menurut kalian bedanya di mana? Dari pembawa acara dulu, coba bedanya apa? Bagaimana cara penyampaian mereka? Antara berita pertama tadi tentang apa? Banjir. Berita pertama tentang banjir. Kalau yang berita kedua tentang Pupuk organik. Tentang pupuk organik. Menurut kalian bagaimana pembawaan si pembaca berita dulu yang di studio tadi? Antara berita pertama dan berita kedua bedanya apa coba? Kalian bisa menemukan? Entah dari cara bicaranya, ekspresinya, berbeda apa sama? Berbeda. Apa bedanya? Kalau yang pertama kan tentang banjir, berarti peristiwa yang menyedihkan kan? Ekspresinya gimana tadi? Gimana ya? Serius, ya ta? Serius terus tegas gitu. Kalau yang kedua, presenter yang kedua, yang ini, mbaknya ini, yang mbak cantik ini, gimana ekspresinya tadi? Dia mau membicarakan tentang inovasi oleh seseorang. Mas siapa tadi narasumbernya ya? Itu dari narasumber tadi. Bagaimana ekspresinya mbak ini ketika mau menyampaikan tentang ada inovasi baru dari pemuda yang pernah ke Jepang, bla 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 bla. Bagaimana? Terlihat santai dan tidak gugup gitu Bu. Terlihat santai, tidak gugup. Intonasinya lebih ke ceria ya. Intonasinya lebih ke ceria, terus ekspresinya juga lebih rileks, lebih santai dibandingkan dengan berita yang pertama. Nah, pentingnya pembaca atau pembawa berita juga seperti itu. Nanti kalian ketika praktek juga harus mempertimbangkan ekspresi dan intonasi. Entah nanti yang akan kalian ambil apa ya. Tapi ekspresi dan intonasi itu penting untuk membawa suasana kepada si pemirsa. Ya, kalau misalkan yang mau kamu angkat itu adalah peristiwa. Nah, untuk hari ini sebelum kalian berdiskusi, kita akan belajar dulu tentang struktur teks berita. Struktur itu adalah bagian-bagian. Coba kamu sini. Kita lihat bersama-sama, kita cermati bersama-sama. Ini ibaratnya temanmu ini adalah sebuah berita. Ini kan struktur satu kesatuan yang utuh kan, mulai dari atas sampai bawah. Nah, berita itu juga sama seperti itu. Dimulai dari strukturnya yang paling atas itu judul berita. Terus teras berita, perangkai dan seterusnya. Lah, struktur berita itu juga merupakan bagian-bagian dari berita. Sama seperti manusia. Temanmu ini coba gini. Dimulai dari atas. Bagian kepala, terus dia tangan. Sudah Mbak. Terus bagian di sini dulu. Oh, cepet-cepet mau duduk. Gak apa-apa di sini dulu, saya nggak nyokot, nggak gigit. Dimulai dari atas kepala, terus bagian bahu, tangannya, ada bagian tubuh, terus yang bagian bawah bagian kaki. Bisa nggak dibolak-balik? Tidak. Misalkan kepala, kaki, terus tubuhnya di bawah bisa nggak? Tidak. Misalkan kaki dulu, baru kepalanya di bawah, bisa tidak? Tidak. Tidak bisa ya, karena itu nanti kalau dibolak-balik akan menjadi sesuatu yang tidak beraturan dan akan menjadi tidak runtut, gitu ya. Yaudah, terima kasih, silakan duduk kembali. Jadi sama seperti manusia, kalau kita menulis atau membuat berita, maka urut-urutannya harus runtut, mulai dari kepala sampai kakinya. Kalau di berita, mulai dari judul beritanya. Kalau kita membaca teks atau tadi melihat berita, paling awal kan ada judulnya kan? Kelihatan judulnya. Setelah judulnya, baru bagian pembuka. Jadi teras berita atau pembuka atau lead
itu adalah bagian, biasanya dia berada di paragraf pertama, dia kalimat pertama di paragraf pertama, jadi dia sebagai pembuka. Karena sebagai pembuka, bagian lead atau bagian teras berita itu adalah intisari dari keseluruhan berita. Jadi inti si berita itu ada di bagian teras beritanya. Jadi di sana, di bagian teras berita itu minimal dia mengandung unsur apa, secara singkat ya, tapi nanti dijelaskan di lead-nya. Ada apa, di mana, kapan, dan siapa. Jadi peristiwanya apa, peristiwanya itu di mana, terjadinya kapan, dan siapa pelakunya, itu harus tercantum di bagian lead atau bagian pembuka. Kalau tadi secara teori, nah ini adalah salah satu contoh secara ringkas penulisan berita. Jadi yang paling atas itu tentu saja judulnya. Kemudian teras berita. Teras berita tadi bagian apa ya? Ingat atau tidak? Pembuka. Yang berisi informasi terbuka dan terpenting dari berita yang akan ditulis. Bisa dibaca di sini ya. Misalkan judulnya, siswa SMKN 1 Nawangan ciptakan alat penyaring air ramah lingkungan. Misalkan judulnya itu. Terus bagian teras berita atau lead-nya, sejumlah siswa, misalkan ini, Pacitan 28 Agustus 2025. Ini menunjukkan kapan, ya kan? Ini menjawab pertanyaan kapan. Terus siapa? Sejumlah siswa kelas 11 SMKN 1 Nawangan. Itu menjawab pertanyaan siapa? Siapa? Siswa kelas 11 SMKN 1 Nawangan. Mereka berbuat apa? Ngapain? Misalkan. Mereka apa? Berhasil menciptakan inovasi. Inovasinya apa? Alat penyaring air sederhana yang ramah lingkungan dan mudah digunakan masyarakat. Nah, di bagian lead, nanti kalau kamu membuat berita seperti ini ya, minimal mengandung kapan, siapa, apa, di mana. Gitu ya. Oke. Lanjut, ini bagian perangkai. Perangkai ini untuk menyambungkan antara lead dan juga inti. Terus bagian inti, ini ya inti dari beritanya. Kemudian di bagian kaki, ini adalah bagian penutup, berisi simpulan. Inovasi ini diharapkan dapat menginspirasi siswa lain. Bisa berisi simpulan, bisa berisi harapan. Diharapkan dapat menginspirasi siswa lain untuk terus berkarya serta memberi. Yang tadi itu adalah berita dalam bentuk tulis. Nantinya kan kalian membuat dalam bentuk tulis dan video kan. Nah, kalau dalam bentuk video seperti yang kalian lihat tadi, yang presenter di TV tadi ya. Nah, cara membaca berita itu kalian harus memperhatikan intonasinya. Intonasinya harus jelas, tinggi rendahnya, terus nadanya ceria atau serius seperti yang tadi. Itu intonasi. Kemudian artikulasi, ekspresi wajah tadi ya, serius atau ceria, santai. Kemudian juga bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu gestur. Gesturnya bagaimana? Gerak tubuhnya. Apakah harus ini sesuai konteks beritanya ya? Apakah harus bersikap formal atau bisa santai atau bagaimana? Itu bahasa tubuh atau gestur itu juga mendukung pembacaan berita. Baik, itu tadi penjelasan terkait dengan struktur berita. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Bu, izin bertanya. Ya, silahkan. Cara membuat judul berita itu gimana? Cara membuat judul berita yang menarik, ya. Jadi, ketika kamu mau memilih sebuah judul atau mau menentukan judul, itu minimal dalam judul itu memuat apa dan di mana peristiwa itu. Jadi jangan banyak-banyak. Ketika kamu membuat judul minimal ketika kamu membuat judul paling tidak judul itu terdiri atas
5 sampai 10 kata itu sudah cukup. Jangan terlalu sedikit juga, jangan terlalu banyak juga. Misalkan kamu mau mengangkat tentang ekstra tari, misalkan ya, ekstra tari di sekolahmu. Judulnya ekstra tari. Kalau judulnya cuma ekstra tari saja, menurutmu nanti kira-kira pembacanya akan tertarik apa enggak? Tidak ya, kurang ya. Soalnya kenapa dengan ekstra tari? Ada apa dengan ekstra tari? Kok cuma ekstra tari tok? Padahal nanti yang akan kamu bahas misalkan prestasi-prestasi di dalamnya. Jadi di judulnya itu juga harus disertakan, misalkan ekstra tari SMKN 1 Nawangan menjuarai lomba tari apa, misalkan prestasinya itu. Nah, itu disebutkan. Terus relevan dengan isi berita, jadi sesuai dengan isi beritanya. Kalau misalkan isi beritamu tentang prestasi ekstra tari tadi ya misalnya, berarti di judul juga prestasi ekstra tari. Kalau di judulmu prestasi ekstra tari, terus di dalamnya itu tentang kegiatan ekstra sehari-hari, kira-kira relevan atau tidak? Tidak ya, berarti antara judul dan isi itu harus relevan. Relevan itu artinya sesuai, sama antara judul dan isinya. Kemudian bisa mengandung unsur 5W1H jika mungkin, tapi secara ringkas seperti yang saya bilang tadi. Ada antara apa, siapa, ini salah satu saja, tidak perlu semuanya. Nah, contohnya, contoh judul, ini misalkan siswa SMKN 1 Nawangan berhasil menjuarai. Ya, kemarin kan kalian sudah punya kelompok kan? Sudah dibagi ya kelompoknya? Ya, jadi hari ini silahkan kalian bergabung dulu dengan kelompoknya. Masih ingat kan kelompoknya? Masih. Oke, nanti kelompok 1 duduknya di sini kelompok 2, dan di sebelah sana kelompok 3. Silahkan berdiri dan bersama kelompoknya masing-masing. Semua sudah dengan kelompoknya ya? Oke, jadi hari ini bersama dengan kelompok kalian kegiatannya adalah kalian diskusikan, kalian pilih salah satu topik yang menurut kalian menarik. Jadi peristiwanya itu apa tadi? Yang pertama memilih topik. Yang kedua membagi tugas dalam setiap kelompok, dan yang ketiga memilih narasumber, dan selanjutnya membuat daftar pertanyaan untuk narasumber. Jadi dibuat daftar pertanyaan itu biar kalian terarah bertanyanya. Jadi topik yang akan kamu angkat apa, membuat pertanyaannya juga sekitar itu. Jangan meluas kemana-mana ya. Oke, silahkan kalian bisa mulai diskusinya dengan kelompoknya masing-masing. Nah, diskusinya nanti membutuhkan waktu berapa menit? 30 menit cukup? Cukup ya? Ya. Selama proses diskusi, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Setelah diskusi, saya harapkan kamu bisa menyampaikan hasil diskusimu. Nanti kalau misalkan ada kekurangannya, kelompok lain bisa menambahkan. Bisa memberikan masukan ke kelompok yang lainnya. Bu, izin bertanya. Ya, silahkan. Untuk waktu beritanya itu berapa menit maksimalnya? Videonya? Ya. Videonya untuk video berita nanti untuk semuanya ya, paling tidak nanti 5 menit. Ya. Soalnya nanti kan seperti yang berita kamu lihat tadi kan, di awal ada openingnya, terus ada reporternya yang di studio, terus di lapangan dan seterusnya. 5 menit ya, sepakat ya? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Bu, izin bertanya. Silakan. Untuk beritanya itu bisa meliput dari luar sekolah atau di dalam sekolah? Baik, jadi beritanya boleh dari luar sekolah atau hanya di dalam sekolah saja, Bu. Beritanya kalau misalkan kamu mau mengangkat peristiwa atau topik atau ada inovasi-inovasi
yang dilakukan di luar sekolah, misalkan di lingkunganmu ada inovasi-inovasi apa atau peristiwa apa, monggo silahkan, boleh ya. Oke, 30 menit sudah berlalu. Apakah sudah selesai semua mengerjakannya? Sudah. Berarti sesuai kesepakatan kita, nanti masing-masing kelompok akan menyampaikan hasil diskusinya. Lah nanti kelompok lain memberikan tanggapan dan masukan agar kelompok yang presentasi, yang menyampaikan hasil diskusinya itu lebih lengkap lagi ya. Dimulai dari kelompok mana dulu? Mana dulu ya? 1, 2, 3 semuanya angkat tangan. Dari kelompok 1 dulu. Silahkan perwakilannya menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok yang lain silahkan didengarkan dan nanti diberikan masukan ya. Iya, Bu. Ini ya, jadi mulai hari silahkan ini kelompok 1 siapa kalian yang sudah akan mewakili teman-temannya untuk mengambil video, tag video. Kalau memang narasumbernya kamu hubungi sudah silakan. Mulai hari ini sudah bisa beraksi. Terus nanti kalian punya waktu seminggu, minggu depan di sekolah sudah siap ya? Sudah. Oke, minggu depan videonya sudah siap dan siap untuk dipresentasikan di depan teman-teman semuanya. Oke? Untuk pembagian perannya, reporter di lapangan Arafa, reporter di studio Elvina, editor dan kameramen saya, dan untuk yang menulis itu Ayu. Iya. Untuk narasumber yang saya ambil di sekolah yaitu Pak Miswandi dan Pak Misnanto. Pak Miswanti dan Pak Misnanto itu kamu pilih sebagai narasumber karena perannya sebagai pemandu kegiatan kebersihan, Bu. Oh ya, sebagai pemandu kegiatan kebersihan. Terus kira-kira nanti yang akan kamu bahas atau akan kamu cari tahu apa saja? Yang saya cari tahu itu apa harapan Bapak mengenai kegiatan ini. Ya. Ya, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Mungkin monggo silahkan duduk. Dari kelompok lain siapa yang mau menanggapi? Mungkin masih ada kekurangan dari apa yang disampaikan kelompok 1. Kelompok lain akan menanggapi, silahkan. Iya, silakan dari kelompok 2. Mungkin untuk sampahnya itu jenis apa saja yang dipilah? Iya. Ada lagi? Dari kelompok sana? Jadi semuanya dari 3 kelompok semua sudah menyampaikan hasil diskusinya dan semuanya sudah mendapat masukan dari teman-temannya ya. Semuanya idenya luar biasa. Tinggal kita tunggu nanti prakteknya kamu liputan sesuai dengan jadwal yang telah kamu pilih ya. Nah, menurut kalian setelah mengikuti pembelajaran seharian ini tadi, yang sulit itu yang bagian mana? Bu, izin menjawab. Ya, kalau menurut Rafa bagian mana? Bagian membuat videonya, Bu, karena tidak kompak teman-temannya. Bagian membuat videonya karena teman-temannya masih semuanya awam dalam mengoperasikan ya. Nanti dari sini kita belajar bareng-bareng ya. Ada lagi yang kesulitannya di bagian memahami yang mana? Ya. Untuk menentukan judulnya itu susah gitu.
Oh, tadi untuk menentukan judulnya ya, judul yang menarik. Iya, tapi tadi sekarang sudah bisa ya? Sudah. Oke. Jadi dapat kita simpulkan bersama bahwa struktur teks berita tadi dimulai dari judul, kemudian ada teras berita atau pembuka atau lead, kemudian ada bagian yang merangkaikan antara teras dan tubuh tadi namanya bagian bagian perangkai. Kemudian yang intinya namanya bagian inti berita atau tubuh berita, dan yang terakhir paling bawah namanya kaki berita. Oke, sip. Gimana perasaannya hari ini setelah mengikuti pelajaran? Apa masih ngantuk? Apa pengen cepet-cepet pulang? Atau apa? Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Alhamdulillah senang. Terus apalagi ada yang sudah kangen dengan sebelahnya? Sebelah di kantin sudah menunggu kayaknya sama Mbak Fadila. Mbak Sopo? Mbak Alia. Iya, sengaja saya ini salah-salahkan biar kamu ada suaranya ya Al. Ini ya, jadi mulai hari ini kalian sudah bisa memulai untuk mengambil video, tag video. Kalau memang narasumbernya kamu hubungi sudah siap, mulai hari ini sudah bisa beraksi. Terus nanti kalian punya waktu seminggu, minggu depan di sekolah sudah siap ya? Sudah. Oke, minggu depan videonya sudah siap dan siap untuk dipresentasikan di depan teman-teman semuanya. Oke? Oke, terima kasih untuk hari ini. Mungkin saya rasa cukup sampai di sini dulu. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tapi sebelum kita akhiri, silahkan untuk ketua kelas memimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak dan alhamdulillah pembelajaran hari ini kita lewati dengan baik dan lancar. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati kalian ya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silahkan pulang dengan hati-hati. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua.